Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 7 SMP Darussalam. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Apa kabar kalian semua? Bapak doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berjumpa lagi pada pelajaran matematika dengan Pak Puja, di mana pada pelajaran kali ini kita akan membahas bab ketiga, yaitu garis dan sudut. Tak lupa Bapak ingatkan kepada kalian, pertama selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan tidak berkerumun. Kemudian sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga kalian siapkan buku pelajaran dan alat tulis untuk pengerjaan tugas nanti. Ya, baiklah kita mulai. Garis dan sudut. Untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai untuk bab 3 ini adalah: pertama, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Dan tujuan pembelajaran dalam bab ini yang pertama adalah memahami hubungan antar garis. Yang kedua, memahami konsep sudut. Yang ketiga, menentukan hubungan antar sudut. Yang keempat, menentukan sudut-sudut istimewa melalui gambar. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu garis. Di mana garis merupakan suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Sebagai ilustrasinya di sini Bapak gambar dua buah titik. Kemudian kedua titik ini Bapak hubungkan dengan sebuah gambar yang berbentuk seperti ini. Inilah yang dinamakan garis. Ya, inilah yang dinamakan garis. Jadi garis merupakan himpunan titik-titik gitu, yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik. Oke. Lanjut untuk hubungan antar garis. Ya, di mana kedudukan dua garis. Yang pertama yaitu garis sejajar. Ya, ilustrasi gambarnya seperti ini. Di mana pola garisnya itu sama panjang dan letaknya juga sama. Bisa juga seperti ini untuk garis sejajar. Yang kedua yaitu garis saling berpotongan. Ilustrasi garis berpotongan seperti ini. Ya, ini bukan bersilangan ya, tapi ini garis saling berpotongan. Ya, seperti ini. Jadi ada dua garis yang saling disilangkan. Kemudian yang ketiga adalah garis saling tegak lurus, di mana ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini garis tegaknya, ini garis lurusnya. Kemudian dari dua garis ini membentuk sebuah sudut yang kita tahu semua, yaitu sudut siku-siku. Jadi garis saling tegak lurus menghasilkan sebuah sudut siku-siku. Oke, itulah pengertian dari garis dan hubungan antar garis. Sampai sini mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Kemudian kita akan lanjutkan. Yang berikutnya adalah sudut. Di mana sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Satuan sudut adalah derajat. Ya, lambang matematikanya seperti angka 0 kecil. Kita lanjut. Nah, lambang sudut dalam matematika adalah gambar seperti huruf L tapi agak tidur sedikit ya. Itu dinamakan sudut. Ya, yang sudah Bapak tandai di sini. Nah, ini lambang sudut. Dan ini akan kita gunakan seterusnya di pembelajaran yang lain. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut dengan seksama. Nah, ini
ini gambar sebuah sudut yang terdiri dari dua buah garis, di mana garis ini membentuk sudut yang sudut ini memiliki sebuah titik sudut. Jadi hubungan antara sudut itu terdiri dari minimal dua garis yang saling berpotongan. Ya, berpotongannya di mana? Ya, berpotongannya di sini. Nah, sehingga membentuk sudut ini ya. Dan sudut ini memiliki nilai yang besarnya sesuai dengan ukuran sudut tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah menentukan besar sudut pada jam. Jam yang dimaksud adalah jam dinding, di mana jam dinding gambarnya seperti ini, berbentuk melingkar pada umumnya ya, atau berbentuk lingkaran, dan ada pola angka dari 1 sampai 12 yang menunjukkan jam tersebut. Ya, di gambar sebelah kiri ini bentuk jam dindingnya. Ada jarum pendek. Ya, ada jarum pendek yang ini. Ada jarum panjang. Ada angka yang menunjukkan jam tersebut. Lalu ada garis-garis ini, ya, garis-garis pola ini yang menunjukkan satuan waktu juga. Dari gambar kiri kita beralih ke gambar kanan. Nih, di gambar kanan ini Bapak ilustrasikan, kita tarik garis ya, lurus ya, dari 12 ke 6, 1 ke 7, 2 ke 8, 3 ke 9 dan seterusnya. Ya, sehingga membentuk sebuah bagian yang sama besar. Dan setiap bagian ini dari 12 ke 1 ini membentuk sudut yaitu 30 derajat. Ya. Berarti kalau 2 ke 3 juga 30 derajat. Kalau dari jarum jam 12 ke 3, berarti kita jumlahkan saja 30 tambah 30 tambah 30 jadinya 90 derajat dan seterusnya. Oke. Bagaimana ini bisa terjadi nanti akan dijelaskan. Nah, sehingga karena berbentuk lingkaran, nilai sudut dalam satu putaran ya, satu putaran itu berarti misalkan kita mulai dari angka 12 kita putar, maka berakhir di sini juga. Nah, itu disebut satu putaran. Satu putarannya itu 360 derajat. Ya, jadi kalau setengah putaran 360 derajat dibagi 2. Kalau seperempat putaran berarti 360 derajat dibagi 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian karena ada 12 angka atau 12 yang menyusun jam ini, sehingga untuk mencari sudut setiap jamnya atau per jamnya yaitu 360 dibagi 12. Jadi besar sudut setiap jam itu per jamnya yaitu 30 derajat, di mana untuk penjelasan lebih jelasnya akan disampaikan berikut ini. Dalam 1 jam pergerakan jarum jam pendek. Jarum jam pendek berarti yang ini ya. Nah, jika berputar satu putaran penuh itu artinya jarum bergerak selama 12 jam. Itu jarum bergerak selama 12 jam. Jarum yang pendek atau 360 derajat. Berarti kalau jarum berpendek misalkan dari jam 12 siang ketemu 12 malam, nah itu kan bergerak satu putaran. Maka sudutnya 360 derajat. Dari hal itu kita
mendapatkan 12 jam itu 360 derajat, sehingga 1 jam itu 360 derajat dibagi 12, yaitu 30 derajat per jam, atau 1 jam itu 30 derajat. Ini berarti jika jarum jam pendek bergerak 1 jam, maka sudut yang dibentuk antara tempat awal dan akhir jarum sebesar 30 derajat. Jadi 30 derajat ini sebagai patokan sudut setiap jam yang akan kita gunakan dalam contoh-contoh pembahasan dan soal-soal. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya dalam 1 jam atau dikonversikan menjadi 60 menit, pergerakan jarum jam panjang, ya misalkan dari jam 2, jarum jam panjangnya kan diawali di angka 12, berputar selama 1 jam, akan berakhir lagi di jam 3 ya, tetap ya jarum panjangnya akan di angka 12. Maka satu putaran jarum panjang itu sama, yaitu 360 menit. Sehingga kalau kita bagi ya 360 dibagi 60, maka mendapatkan 6 derajat setiap menit. Ya, 6 derajat setiap menit. Jadi kalau 5 derajat, kalau 5 menit berarti 30 derajat ya, jadi nyambung ya. Jadi Bapak ulangi. Misalkan jarum jam panjang di jam 2 di angka 12 berputar 360 derajat menjadi jam 3, maka jarum panjangnya juga berakhir di angka 12, terhitung sebagai satu putaran yang nilainya 360 derajat. Sehingga untuk setiap menitnya 360 derajat itu dibagi 60. Jadi setiap menit itu akan dihitung sebagai 6 derajat. Kalau 5 menit berarti 30 derajat. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau belum paham, coba diulang lagi sampai benar-benar paham pengertiannya. Kita lanjutkan. Menghitung besar sudut terkecil. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar. Ya, Bapak perbesar dulu. Ada pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 5. Ya kalau ini pagi ya. Kalau siang berarti pukul 13, pukul 14, pukul 15, pukul 17. Dimana kalau pukul 1 di sini bisa kalian lihat. Pukul 1 itu sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Ya dari mana? Ya karena setiap 1 jam itu nilainya 30 derajat. Yang tadi sudah dibahas di atas. Pukul 2 besarnya 60 derajat. Kenapa? Karena dari 12 ke 1 kan 30. 1 ke 2 juga 30. Jadi dijumlahkan 30 ditambah 30 jadi 60. Yang pukul 3 juga di sini yaitu 90, sama ya caranya. Jadi 12 ke 1 30, 1 ke 2 30, 2 ke 3 30. Sehingga ditambahkan jadi 90 derajat. Kemudian pukul 5 juga sama ya, tinggal kalian jumlahkan saja 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 jadinya 150. Oke. Seperti itu. Kita lanjut. Sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam pada pukul 1 adalah 30 derajat ya, jadi 1 kali 30. Sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam pada pukul 2 adalah 60, 2 kali 30. Kalau jam 3 berarti 3 kali 30, jam 4 kali 30, jam 5 kali 30, jam 6 kali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Kalau pukul 13 berarti berapa derajat? 30 derajat tentunya. Ya. Kita lanjutkan. Di sini pukul 6. Ya, pukul 6 itu berarti jarum pendeknya ada di angka 6, jarum panjangnya ada di angka 12, ya. Sudut yang terbentuk sudah merupakan sudut lurus. Sudut lurus ini nilainya yaitu 180 derajat. Jika dilanjutkan
maka akan diperoleh sudut yang tumpul atau sudut terbesar, sehingga untuk menentukan sudut terkecil dilakukan dengan cara berikut. Jadi patokannya itu tidak boleh lebih dari 180 derajat. Kalau lebih dari 180 derajat, maka diubah cara pengerjaan pencarian nilai sudut terkecilnya, yaitu caranya misalkan di pukul 7. Kalau di pukul 7 itu berarti jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12. Itu kalau kita lihat ya, kalian lihat jam aja di rumah kalian sambil melihat jam biar lebih paham. Itu yang terbentuk adalah sudut tumpul. Kalau sudut tumpul itu udah nilainya udah jauh ya. Maka untuk pencariannya yaitu 360 dikurangi 7 dikali 30. Ya patokannya itu adalah 30. Ya 360 ini sebagai sudut satu putaran. 7 dari pukul 7. 30 patokan per jam. Ya, perubahan derajat setiap jam yaitu 30 derajat. Maka 360 dikurangi 210 sama dengan 150. Kalau misalkan pukul 9, berarti nanti di sini 7-nya tinggal kalian ganti dengan angka 9. Kalau pukul 22, nah pukul 22.00 itu jam berapa? Kalau nggak salah itu adalah jam 10. Maka nanti angka 7 ini diganti dengan 10. Begitu saja ya caranya. Jadi cukup mudah. Berikutnya sudut yang dibentuk oleh kedua jarumnya pada pukul 8. Nah pukul 8 itu berarti nanti ya 360 dikurangi 8 kali 30. Ya 360 dikurangi 240 sama dengan 120 derajat. Yaitu pengerjaannya seperti itu. Dan seterusnya ya sama ya, kalau pukul 9 tadi udah, kalau pukul 10 juga tadi udah ya. Ini pembahasannya. Pukul 11 juga sama, tinggal diganti aja. 360 derajat dikurangi 11 kali 30 sama dengan 330 dikurangi 360 kurang 330 sama dengan 30 derajat. Dan notnya ini, pesan yang Bapak garis, yang Bapak cetak merah ini, perlu diketahui bahwa sudut terkecil itu tidak boleh lebih dari 180 derajat, tapi lebih dari besar dari 0. Ya kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan sudut. Ya untuk jenis-jenis sudutnya akan dibahas pada pembelajaran berikutnya. Ya kita pahami dulu di sini tentang garis dan sudut. Dan bagaimana cara mencari sudut dari sebuah jam atau waktu. Kita lanjut. Cara menentukan besar sudut pada jam perempatan. Perhatikan gambar di bawah ini. Bapak sudah menyediakan 3 buah gambar jam, di mana masing-masing yang pertama yaitu pukul 1.15, yang kedua pukul 2.30, yang ketiga pukul 5.45. Dari ketiganya ini kita akan mencari sudut terkecil yang terbentuk. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama rumus yang digunakan adalah ini ya. Sudut yang terbentuk sama dengan sudut lintasan jarum menit, yang ini jarum menit, dikurangi sudut lintasan jarum jam. Ini. Dimana sudut lintasan jarum menit ada di angka 3. Jadi sama dengan 3 ya, 3-nya dikali 30 menit. 30 menit itu diperoleh dari tadi ya, selisih per jam, yaitu 30 derajat. Dikurangi dalam kurung 1/15/60. Satunya diperoleh dari jam 1, 15/60-nya ya diperoleh dari 15 menit dibagi 60 menit. Kenapa dibagi 60 menit? Karena 15 menit ini harus diubah ke dalam jam, dimana kalau diubah ke dalam jam harus dibagi dengan 60 lalu dikali 30. Nah di sini ya seperti ini. Jadi 3 kali 30 derajat dikurangi 1/15/60 kali 30 derajat sama dengan 90 derajat dikurangi 1/4 kali 30 derajat. Nah, setelah kita ubah tadi 15/60 jadi 1/4, maka di sini
Sebagai bantuan ya, tabel juga Bapak sediakan. Konversinya kalau 15 menit sama dengan 1/4 jam, 30 menit setengah jam, 45 menit 3/4 jam. Nah, setelah kita ubah, nah kemudian pecahan campuran 1/4 ini harus kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5/4. Caranya adalah 1 dikali 4 ya. Angka 1 dikali penyebutnya 4 ya. 1 kali 4 tambahkan 1 jadi 5, bilangnya 5/4. Kemudian dikali 30. Ya, hasil akhirnya adalah seperti ini ya. 90 derajat dikurangi 37,5 derajat, yaitu 52,5 derajat. Contoh berikutnya yang nomor 2, yaitu pukul 2.30. Caranya masih sama. Berarti jarum panjangnya itu ada di angka 6. Di sini maka ditulisnya 6. Jarum jamnya jarum menitnya ada di angka 6, jarum jamnya ada di angka 2 lebih 30 ya ini. Jadi di sininya 2/30 per 60. Masih cara yang sama ya, kali 30 kali 30, sehingga hasilnya adalah 180 dikurangi 2/2 kali 30, dimana 2/2 nya harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya, menjadi 5/2 kali 30. Kalau 5/2 kali 30 artinya 5 kali 30 sama dengan 150 dibagi 2, hasilnya yaitu 75. Jadi 180 derajat dikurang 75 sama dengan 105 derajat, kurang lebih seperti itu. Untuk nomor 3, jarum menitnya ada di angka 9 ya ini, maka di sininya 9. Jarum jamnya ada di angka 5 mendekati 6 ya di sini, atau 5/45. Jadi 9 dikali 30 derajat dikurangi 5/45 per 60 kali 30, dimana 45 per 60 bisa disederhanakan dengan dibagi 15, yaitu dapat 3/4 ya. Ini sudah ada di sini nih, jadi 5 3/4. Kemudian 5 3/4 nya diubah menjadi pecahan biasa ya, yaitu 5 kali 4 20 tambah 3 jadi 23/4 kali 30, yang hasilnya adalah ini ya, 172,5. Sehingga 270 derajat dikurangi 172,5 sama dengan 97,5. Oke, dari ketiga contoh ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau belum paham pada percobaan pertama, dipelajari lagi pada percobaan kedua dan percobaan ketiga. Lanjut. Dan setelah berakhirnya materi tadi, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami materinya dengan baik dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa mengerjakan tugas, dan tugas itu sebagai absen kalian. Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.